silang versi FPI Polisi, saya ingin minta tanggapan Kompolnas Pak Wahyu. Tadi dikatakan oleh Sekretaris Umum FPI Bang Munarman bahwa seharusnya Polda atau Polri tidak punya kewenangan untuk menyelidiki kasus ini karena ini seharusnya masuk kategori pelanggaran HAM berat, apalagi tadi disebutkan bahwa tersangkanya sudah meninggal dunia. Terima kasih Mbak Nana, terima kasih Pak Munarman. Jadi rekonstruksi ini kan sebetulnya kan merupakan menggabungkan pasal-pasal dari data yang ada. Polisi menginformasikan masih ada 4 yang buron. Soal 4 buron silakan tanya ke polisi karena itu bukan kewenangannya kami Kompolnas. Dari situ kami melihat rekonstruksi itu wajib dilakukan agar semakin menjadi terang. Sementara kita lihat pihak lain, Komnas HAM juga melakukan penyelidikan, kemudian nanti akan ada rekomendasi. Menurut kami Kompolnas, apa yang kami lihat nanti akan digabung dengan apa temuan-temuan Komnas HAM dan temuan yang lainnya akan semakin membuat kasus ini lebih jelas. Tapi menurut Anda kewenangan itu dimiliki oleh kepolisian? Karena polisi melihat masih ada yang harus dibuat terang, jadi itu harus dilakukan. Kalau itu nggak dilakukan, seperti menutup masalah ini. Nah, sehingga dengan ini terbuka, semakin jelas. Kebetulan ini pihak lain juga Komnas HAM nggak mau datang dan akan sudah melakukan pendidikan sendiri. Nanti hasilnya bagaimana bisa kita lihat, kita adu. Semakin lengkap kan, sehingga semakin jelas. Karena kalau itu nggak dilakukan, ditutup semuanya jadi seolah-olah persoalannya nggak ada. Justru ini kita terbuka dan dengan Polri mengundang media, bagi kami Kompolnas mengapresiasi ada keinginan untuk semuanya terbuka. Tentu saja terbuka itu bukan berarti telanjang. Jadi ada sesuatu yang harus ada etikanya, ada normanya yang harus dipatuhi. Tetapi transparansi yang diharapkan dengan aturan yang ada, dengan kondisi yang ada itu bagi kami Kompolnas suatu kemajuan yang harus kita apresiasi. Karena kalau itu tertutup, dia bisa lebih main mata. Tapi dengan terbuka semuanya kan kelihatan. Kejanggalan tadi Pak Munarman bilang ada yang janggal. Justru itu menarik karena yang janggal itu nanti akan diuji di pengadilan. Kemudian pihak lain akan menilai sesuatu. Jadi menurut saya ini sesuatu yang bagus misalnya. Oke, yang salah satu yang juga diundang menghadiri rekonstruksi tetapi kemudian tidak datang adalah Kontras. Saya sudah terhubung dengan koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras, ada Fathia Maulidiani. Selamat malam Mbak Fathia. Selamat malam. Mbak Fathia, jadi kenapa Kontras menolak untuk hadir rekonstruksi yang digelar oleh kepolisian? Ya, pertama memang alasan kami untuk menolak adalah terkait soal independensi, dikarenakan dari beberapa rekam jejak yang sudah dialami oleh Kontras juga, di mana sebenarnya setiap undangan-undangan terkait soal rekonstruksi peristiwa, seperti di 2122 Mei, lalu juga ada di reformasi di korupsi dan lain sebagainya, itu tidak pernah membuahkan hasil yang memang sebenarnya menjadikan sebuah titik terang bagi masyarakat terkait soal situasi-situasi kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian begitu. Jadi kalau misalkan memang Kontras hanya diundang hanya untuk legitimasi semata karena adanya pengundangan terhadap masyarakat sipil tapi tidak ada tindak lanjut dari kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian, maka memang ya kita menolak untuk hadir karena tidak pernah ada proses yang berujung baik di situ. Oke, tapi kemudian kan tentunya Kontras sudah melihat nih dari media bagaimana rekonstruksi itu dilakukan. Apa yang perlu dicermati dari rekonstruksi polisi soal peristiwanya sendiri? Pertama kita lihat bahwa dari keterangan kepolisian di konferensi pers pertama itu berbeda dengan hasil dari rekonstruksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan di sini juga kami tidak melihat adanya misalkan barang-barang bukti ataupun bukti mobil yang menjadi TKP sebenarnya dari penembakan yang dilakukan oleh kepolisian itu. Apakah mobil tersebut memang disajikan dan diperlihatkan sebagai lokasi dari penembakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini. Lalu di awal dibilang bahwa ada 6 orang yang menjadi korban dari penembakan. Namun tiba-tiba berubah lagi jadi 4 orang, lalu 2 orang tiba-tiba dibilang melarikan diri. Nah, di situ sebenarnya ada beberapa informasi yang berbeda dan di sini pada akhirnya tidak menunjukkan adanya satu tindakan preventif dari kepolisian dalam pengejaran ini. Tidak ada surat penangkapan ataupun terkait soal penggeledahan dan lain sebagainya atas dugaan adanya senjata api dan senjata tajam. Dan juga tidak ada tindakan seperti apakah sebenarnya polisi ini telah melakukan ataupun mengisi formulir terkait soal penggunaan senjata api yang sebenarnya tertera dalam regulasi kepolisian di internalnya.
Oke, saya ingin lempar ke Pak Anton. Anda mantan Kapolda, juga reserse, juga terlibat di banyak tim penyelidikan kasus-kasus besar begitu. Kalau tadi misalnya berubah-ubah pernyataannya, kemudian juga ada kejanggalan-kejanggalan yang disebutkan, bagaimana tanggapan Anda? Tadi saya ingin menanggapi dulu masalah bahwa hal ini tidak bisa disidik karena pelaku sudah meninggal dunia. Kalau menurut saya pelaku ini kan ada 3 klasifikasi. Ada pelaku yang langsung di lapangan, yang disebut dader. Kemudian yang turut serta, dan ada aktor intelektual. Jadi ini kalau berbicara pelaku tidak harus yang ada di TKP. Tetapi yang di luar TKP pun juga bisa dilakukan. Karena kenapa? Karena di sini ditemukan pistol. Tadi dikatakan bahwa pistol ini barang mahal. Dari mana sebetulnya asal muasal pistol itu sendiri? Nah ini mungkin yang menjadikan kenapa Polri tetap melakukan penyidikan. Ya kalau masalah kejanggalan-kejanggalan di dalam rekonstruksi, ini kami belum melihat secara jelas karena saya ada di luar. Karena rekonstruksi ini pun juga bisa saja setiap saat berubah. Jadi kalau berubah-ubah itu karena ditemukan nopum-nopum baru yang mengharuskan berubah. Justru kalau tetap demikian kemudian ditemukan bukti-bukti baru, yaitu rekonstruksi tidak akan sesuai dengan kenyataan. Oke. Makanya nanti di sini pun juga kepada masyarakat kalau memang ditemukan sebuah kejanggalan, segera berikan informasi yang selengkap-lengkapnya berikut fakta-faktanya. Otomatis nanti rekonstruksi pun juga bisa berubah. Dan rekonstruksi itu tidak ada aturannya. Bisa sekali, 2 kali, 3 kali, bisa saja 4 kali. Sampai mendekati kenyataan yang sebenarnya. Oke, kita akan kembali setelah pariwara, tetap di Mata Najwa.